Halo, saya Joko Purwanto, CGP Angkatan 7 Kabupaten Tapin. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Guru mempunyai kompetensi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah dapat diciptakan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi dalam menghadapi masalah yang ada di sekolah. Yang pertama adalah disiplin positif, merupakan disiplin diri agar bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal atas dasar motivasi internal, bukan karena penghargaan dan hukuman. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia tersebut, poin 1 dan 2 itu merupakan motivasi eksternal, sedangkan poin yang ketiga adalah motivasi internal. Selanjutnya adalah keyakinan kelas atau sekolah. Guru mempunyai peranan dalam mewujudkan keyakinan kelas atau sekolahnya yang dirumuskan bersama-sama dengan murid. Keyakinan kelas atau sekolah berisi nilai-nilai kebajikan yang telah diyakini secara universal, sehingga seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan tersebut. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah survival atau bertahan hidup, yang kedua adalah love and belonging, kasih sayang dan diterima, yang ketiga adalah freedom atau kebebasan, yang keempat adalah fun atau kesenangan, dan yang kelima adalah power atau penguasaan. Kemudian guru juga harus mengetahui posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol tersebut, yang paling ideal adalah guru harus bisa sebagai seorang manajer. Adapun keterkaitan budaya positif dengan 3 materi sebelumnya adalah budaya positif sangat mendukung dalam tumbuh dan kembang murid yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua adalah nilai dan peran yang dimiliki oleh guru penggerak dapat mendukung tercapainya budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga adalah visi guru penggerak. Budaya positif yang ada di sekolah merupakan perwujudan dari visi guru penggerak yang dituangkan dalam prakarsa perubahan. Saya sudah memahami pembahasan tentang budaya positif yang di dalamnya terdapat materi tentang disiplin positif dan nilai kebajikan, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, serta penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah. Hal yang menarik bagi saya adalah pada saat materi tentang 5 posisi kontrol guru, di mana pada posisi sebagai teman bisa berdampak positif dan negatif. Dampak negatifnya adalah di saat guru tidak bisa membantu murid, maka mereka akan kecewa dan akan ketergantungan pada guru tertentu saja.
Saya menyadari bahwa dalam mewujudkan budaya positif adalah menempatkan diri kita sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Dengan demikian, maka murid akan lebih memaknai dan meyakini budaya positif yang ada di sekolah. Di kelas saya ada beberapa murid yang sering tidak masuk dan tentu saja ketinggalan pelajaran dan tugas-tugas. Kemudian saya mencoba menerapkan segitiga restitusi dalam menangani masalah tersebut dan setidaknya ada perubahan ke arah yang lebih baik. Saya merasa senang dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri dan memberikan perhatian lebih kepada tumbuh kembang anak didik saya. Hal baiknya adalah anak-anak mulai belajar untuk menumbuhkan motivasi intrinsik mereka dan menghargai diri mereka sebagai pembelajar sepanjang hayat. Yang harus diperbaiki adalah saya berusaha dan belajar untuk menjadi manajer dalam memecahkan masalah yang terjadi di kelas atau di sekolah dengan menerapkan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, saya memposisikan diri saya sebagai teman dan pemantau. Dan terkadang saya merasa tidak enak sama murid di saat ada beberapa hal yang tidak bisa saya berikan. Dan setelah mempelajari modul ini, saya mulai belajar sebagai manajer dalam penyelesaian masalah. Dan ini membuat saya merasa bersemangat untuk menumbuhkan motivasi dari dalam diri anak untuk lebih bertanggung jawab. Saya pernah melakukan segitiga restitusi, namun hanya pada tahapan awal saja, yakni menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan bahwa semua pernah berbuat kesalahan. Hal yang paling penting adalah melakukan komunikasi dan kolaborasi dengan semua warga sekolah untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, dengan harapan budaya tersebut dapat menjadi pegangan hidup di masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih, salam dan bahagia.